Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore pada teman-teman paralegal semuanya dan terutama kepada pengampu atau pembimbing dari sekolah paralegal ini, yaitu Pak Sukni. Izin menyampaikan pemahaman saya terkait tentang apa itu profesi paralegal. Sebelumnya, saya Iqbal Surayoga dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Baik, apa itu paralegal? Di sini pengertiannya ada American Association for Paralegal Education atau AAFPI. Paralegal melakukan pekerjaan hukum, substantif dan prosedural yang diberikan kewenangan oleh hukum di mana para pekerjanya jika tidak ada dapat dilakukan oleh pengacara. Jadi di sini kewenangan yang diberikan oleh hukum di mana pekerjaannya jika tidak ada dapat dilakukan oleh pengacara. Kemudian pada Permen Kumham nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberi bantuan hukum, paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal. Tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Kemudian, apa itu paralegal? Masih di dalam apa itu paralegal? Kemiskinan seseorang tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan pembelaan dan pendampingan dari seorang advokat. Ini salah satu fungsi atau tujuan dari adanya paralegal. Kemudian terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah advokat sangat banyak, namun di daerah-daerah jumlah advokat masih sangat sedikit dan masih sangat minim. Maka dari itu adanya profesi paralegal ini salah satu fungsinya untuk hal tersebut. Kemudian paralegal telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Permen Kumham Nomor 3 Tahun 2022 itu tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, yang menyatakan pemberian bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum. Baik, setelah saya singgung di awal tadi fungsi dari keberadaan paralegal ini, kita akan masukkan dalam fungsi dari paralegal itu. Jadi di sini ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi paralegal strategis dan penting dalam gerakan pemberdayaan hukum di masyarakat. Karena kita tahu sendiri, tadi saya singgung bahwa keberadaan advokat sangat banyak, namun itu hanya berada di perkotaan saja, tidak hanya di daerah-daerah. Kemudian yang kedua, paralegal berfungsi sebagai perantara atau jembatan antara masyarakat, pencari keadilan, dan lembaga bantuan hukum. Kemudian yang ketiga, paralegal memainkan peran penting dalam pembelaan hak dan kepentingan masyarakat lokal, dan mengingat posisi paralegal yang dekat dengan berhubungan langsung dengan komunitas yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, paralegal mengacu pada seseorang yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum, yang bekerja membantu advokat menjalankan pekerjaannya. Jadi yang bisa menjadi paralegal tidak hanya orang yang berlatar belakang pendidikan hukum. Semua latar belakang pendidikan bisa menjadi paralegal. Kemudian masuk ke dalam apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi paralegal, yaitu memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat. Jadi ketika misal ada ormas atau organisasi masyarakat yang ingin dibentuk, bisa menggunakan paralegal sebagai perantaranya. Kemudian mendidik dan melakukan penyadaran hak dan hukum yang diperoleh oleh masyarakat Indonesia kepada masyarakat yang mungkin kurang terjangkau informasinya terkait pemberdayaan hukum dan hak dan kewajiban bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis sosial, advokasi, kemudian membimbing dan melakukan mediasi dan mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa, salah satu fungsi dari paralegal. Kemudian bantuan hukum dan juga jaringan kerja atau networking. Nah, di sini seperti yang dijelaskan Pak Sukni pada Sabtu lalu, peran siswa, mahasiswa atau warga RT sebagai paralegal mungkin adalah sebagai yang dimaknai sebagai konsultan hukum rakyat yang memiliki peran sebagai garda terdepan dan menumbuhkan kesadaran hukum kritis di kalangan masyarakat miskin dan buta hukum. Kemudian jika kita bicara dengan jenisnya, ada 4 jenis dari paralegal, yaitu paralegal komunitas, paralegal bantuan hukum atau LBH klinik hukum, kemudian ada paralegal kantor advokat atau pengacara, kemudian paralegal yang dari pelaksanaan program pemerintah. Nah, komunitas-komunitas paralegal ada paralegal komunitas yang mencakup paralegal buruh, petani, miskin kota, perempuan, paralegal yang berbasiskan wilayah seperti paralegal siswa SMK 01 atau 02, kemudian paralegal mahasiswa universitas
Negeri Surabaya atau Universitas Negeri Airlangga. Seperti itu. Kemudian tujuan untuk memfasilitasi perwujudan HAM atau hak asasi manusia di dirinya dan komunitasnya. Dan bertanggung jawab pada komunitasnya. Oh ya, catatan bahwa paralegal ini tidak digaji ketika berada di dalam sebuah komunitas atau organisasi masyarakat, hanya bekerja sebagai sukarelawan. Kemudian lingkup kerja atau kasus yang dihadapi komunitas dan penghubung dengan LBH. Jadi ketika komunitas mengalami sebuah permasalahan bisa menjadi narahubung atau fasilitator penjembatan antara lembaga hukum dan juga yang sedang bersengketa. Kemudian paralegal bisa berada di mana aja. Paralegal bantuan hukum bisa berada pada LBH atau klinik hukum, relawan bantuan hukum, asisten bantuan hukum, kemudian bertanggung jawab kepada LBH ketika paralegal berada dalam lingkup LBH atau bekerja dalam LBH. Nah, namun paralegal tidak digaji dan pun jika mendapatkan gaji itu gajinya sangat kecil. Baik, ya di sini ada paralegal ketika berada di kantor advokat atau acara. Seperti paralegal advokat yang kemarin Pak Syukni jelaskan, bahwasanya tujuan beradanya paralegal di kantor pengacara untuk membantu advokat yang berada di kantor untuk menyelesaikan sebuah kasus, misalnya hanya mencari sebuah data-data, kemudian data-data terkait perkara yang akan digarap oleh advokat, seperti itu, dan memahami isu-isu yang sedang beredar. Kemudian paralegal juga berada di program pemerintahan. Paralegal ketika berada di program pemerintahan mungkin seperti paralegal desa, paralegal hutan, dan paralegal gambut yang akan menjalankan program kerjanya di daerah-daerah tersebut. Dan itu saja pemahaman saya mengenai paralegal dan juga ruang lingkup fungsi dan kerjanya atau arah tujuan dari paralegal. Sekian, terima kasih. Saya Iqbal Stuparega dari Fakultas Hukum Unesa. Pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.